Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Santri-santri kelas 9, alhamdulillah kita bisa memulai KPM untuk tahun pelajaran 2021-2022 meskipun dalam keadaan masih daring. Terpaksa kita melanjutkan pembelajaran dengan metode daring. Kemarin kelas 8 materi yang baru tersampaikan sekitar separuh dari target biasanya. Kalau biasanya sampai bab dzaraf, maf'ul ma'ah, kemarin kita baru sampai dhanna, a'lama wa ara. Maka kelas 9 ini kita masih melanjutkan buku yang ini, buku yang kelas 8. Kita katakan dulu, baru nanti kalau ini sudah selesai kita menginjak ke buku yang jilid 3. Jadi ini nanti materinya saya buat agak panjang karena untuk mengejar target juga, dan karena ini berupa video, nanti kalau kalian bisa menyimak utuh ya alhamdulillah. Kalau telah dirasa terlalu panjang, nanti bisa diputar separuh-separuh, sebagian-sebagian. Hari ini 10 menit, besok lanjutkan lagi sampai materinya selesai. Karena video ini tersimpan di YouTube MTS Kudsiyah Daring, jadi bisa dibuka kapan saja. Marilah kita mulai pembelajaran kita. Siapkan buku kalian, kitab kalian, dan catatan kalau diperlukan. Kita buka halaman 26, mulai bab al-fa'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu alladhi kamarfu'i ata zaitun muniran wajhuhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhuhar fahwa wa illa fadhamirun nisatar wa jaridil fi'la idha ma usnita lisnani aw jam'in kafala suhada wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidhahiri ba'du musnadu wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaitun fi jawabi manqara wa ta'uta nisan dalil madhi idha kana li unta ka'abas sindul ada wa innama talzamu fi'la mudmari muttasilin aw mufimin latahiri wa qad yubihul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal ghaliya bintul waqifi wal harfu ma'a faslin bi illa fudila kama jaka illa fata dunil ala wal harfu qad yati bila faslin wa ma dhamiri lil majazi fi syirin waqa wa ta'u ma jam'in siwa salimi min mudhakarin kata ima italabin wal harfu fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayinu wal aslu fil fa'ili ay yattasila wal aslu fil maf'uli ay yanfasila wa qad yuja'u bihi la fil asli wa qad yatil maf'ulu qabla fi'li wa akhiril maf'ula illa sanhuriun aw udmiral fa'ilu ghayra munhasir wa nabi illa aw bi inna man hasara akhir wa qad yasbiqu in qasin dhuhar wa sha'anahu khabar rabbahu umar wa shadanahu zanana wuruhu syajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu tawiki kubab nerangake fa'il. Fa'il ini bagian kedua dari jumlah yang telah kita pelajari dulu di kelas 7 adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah terdiri dari mubtada, khobar. Kemudian dilanjutkan dengan amil nawasih, amil-amil yang merusak mubtada, khobar, mulai dari kana, inna, dhanna, dan teman-temannya. Sekarang kita masuk ke jumlah yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimah fi'il. Jadi fi'il kemudian digandeng, dilengkapi dengan fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia struktur kalimat adalah paling tidak ada subjek dan predikat. Subjek pelaku, predikat keterangannya atau pekerjaannya. Kalau dalam jumlah ismiyah yang setara dengan subjek adalah mubtada, yang predikatnya adalah khobar. Kalau jumlah fi'liyah dibalik, fi'il itu sebagai predikat, fa'il sebagai subjek. Jadi kalau ada semisal contoh zaidun shaimun, Zaid orang yang berpuasa, itu berarti zaidun adalah mubtada atau bahasa Indonesianya subjek, shaimun adalah khobar atau predikat. Kalau dibuat menjadi jumlah fi'liyah, maka strukturnya atau urutannya akan dibalik. Fi'ilnya dulu, fa'ilnya belakangan, predikatnya dulu, baru diikuti subjek, menjadi shoma zaidun, wis poso zaidun sapa zaid. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia strukturnya kan pasti subjek dulu baru predikat, tapi kalau bahasa Arab ada model dua, subjeknya di belakang itu berarti jumlah fi'liyah, subjeknya di depan dilengkapi dengan khobar, itu berarti jumlah ismiyah.
Nanti kita masuk ke materinya. Fa'il iku opo ya. Fa'il yaiku isim temenan atau isim soreh utawa isim sulapan, isim yang kelihatannya tidak isim tapi itu dihukumi isim, atau bahasa Arabnya isim muawwal bis soreh, isim yang bisa ditakwili dengan isim soreh yang dihukumi rafa tumiba ba'dani fi'il mabni ma'lum utawa syibih fi'il mabni ma'lum. Jadi seperti tadi, isim dibaca rafa jatuh setelah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mabni ma'lum. Mabni ma'lum itu untuk kalimat bahasa Indonesianya adalah bentuk kalimat aktif. Kalau lawannya mabni ma'lum, mabni majhul itu nanti kalau di bahasa Indonesia menjadi kalimat adalah kalimat pasif. Fa'il ini subjek yang fi'ilnya berbentuk fi'il mabni ma'lum. Jadi kalimatnya nanti kalimat aktif. Atau syibih fi'il mabni ma'lum. Apa itu syibih fi'il mabni ma'lum? Syibih artinya menyerupai, sesuatu yang menyerupai fi'il mabni ma'lum, yaitu adalah isim, fa'il atau sifat musyabbah. Nah, nanti juga bisa memasukkan masdar juga, tapi di sini enggak disebutkan. Syibih fi'il mabni ma'lum, kalimah isim yang menyerupai fi'il mabni ma'lum. Itu kalau disebutkan lafalnya adalah isim fa'il, sigat isim fa'il atau sigat sifat musyabbah. Sifat musyabbah dan isim fa'il ini kalau ditasrifkan nggih tempatnya sama. Setelah fahuwa, fahuwa fa'ilun, fahuwa fa'ilun, fahuwa fa'alun, fahuwa fa'ilun. Itu isim fa'il dan sifat musyabbah. Jadi fa'il itu kalimah apa? Fa'il itu kalimah isim. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Jadi termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa, baik itu isim yang jelas benar-benar kalimah isim ataupun isim yang muawwal, seharusnya bukan kalimah isim tapi dihukumi seperti kalimah isim soreh. Contohnya qama akhu Zaidin. Contoh pertama, lihat kitab kalian, qama akhu Zaidin. Qama wis ngadeg akhu Zaidin dulur lanange Zaid, berarti yang mana nih? Qama wis ngadeg akhu Zaidin sapa dulur lanange Zaid. Saudara laki-laki Zaid sudah berdiri. Itu berarti yang menjadi fa'il adalah lafal akhu. Kenapa dia disebut fa'il? Karena dia adalah isim dibaca rafa jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, yaitu lafal qama. Qama fi'il mabni ma'lum, akhu Zaidin, akhu itu adalah isim dibaca rafa sebagai fa'il. Alamat rafanya wawu karena akhu adalah asma sittah, asma khamsah. Nah, ini nanti yang sering kita temui ya bentuk semacam ini. Fa'il itu jatuhnya setelah fi'il mabni ma'lum. Tapi kadang-kadang juga ada fa'il yang tidak jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, melainkan jatuh setelah syibih fi'il mabni ma'lum, setelah isim fa'il atau setelah sifat musyabbah. Contohnya yang jatuh setelah isim fa'il, contoh kedua itu yang tengah, Zaidun qaimun akhu. Zaidun, Zaid qaimun wong kang ngadeg akhuhu dulur lanange Zaid. Zaid wong kang ngadeg dulur lanange Zaid. Ini maksudnya piye? Dirangkai saja. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Qaimun berupa isim fa'il, setelah isim fa'il ada akhuhu, berarti akhuhu ini sebagai fa'il dari qaimun, sebagai fa'il dari isim fa'il. Nah, di mana nih Zaidun utawi Zaid qaimun iku wong sing ngadeg akhuhu sapa dulur lanange Zaid. Berarti bagaimana maksudnya? Siapa yang berdiri? Yang berdiri adalah saudara laki-lakinya Zaid, yaitu akhuhu. Zaidun mubtada, qaimun khobar dibaca rafa, akhuhu dibaca rafa karena sebagai fa'il jatuh setelah isim mabni, isim fa'il, syibih fi'il mabni ma'lum. Contoh yang ketiga yang jatuh setelah sifat musyabbah, Zaidun hasanun ahlakuhu. Zaidun utawi Zaid hasanun ahlakuhu. Hasanun iku wong kang bagus, ahlaku apa ahlake Zaid. Zaid itu adalah orang yang akhlaknya baik. Yang menjadi contoh adalah lafal akhlakuhu. Akhlakuhu isim dibaca rafa jatuh setelah sifat musyabbah, yaitu hasanun. Yaitu mubtada, hasanun khobar. Hasanun sifatnya adalah sifat musyabbah. Setelah hasanun ada isim dibaca rafa, berarti itu fa'il. Zaid adalah orang yang baik akhlaknya baik. Berarti sing baik napa? Sing baik niku akhlake. Padha karo muni hasuna akhlakuhu, bagus akhlakuhu apa akhlake Zaid. Nah, itu tiga macam fa'il yang jatuh setelah amil yang berbeda. Yang pertama jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, yang kedua jatuh setelah syibih fi'il yaitu isim fa'il, yang ketiga jatuh setelah sifat musyabbah.
Ketiga-tiganya baik akhu Zaidin maupun akhuhu maupun ahlakuhu itu adalah isim soreh semua. Jadi ketiga contoh ini baru menyontohkan contoh yang isim soreh, fa'il berupa isim temenan. Nah kalau fa'il berupa isim yang muawwal bagaimana? Isim yang sulapan bagaimana? Kita buat contoh sendiri. Contohnya umpama yasurruni antahduro. Yasurruni antahduro. Yasurru itu fi'il mudhari', ni dhamir mahal nasab, antahduro itu sebagai fa'ilnya. Nah kok bisa begitu? Yasurru artinya membuat senang, ni to yasurru nyenengake, ni ing ingsun, antahduro apa yen to teka sapa sira, apa yen to hadir sapa sira. Kalau kita lihat kelihatannya kan nggak ada kalimah isim, nggak ada kalimah isim yang dibaca rafa. Itu ada ni itu bukan mahal rafa, ni adalah dhamir mahal nasab. Yasurru fi'il mudhari', kalimah fi'il, ni kalimah isim tapi mahal nasab. Setelah itu ada lafal an tahduro. An itu kalimah huruf masdariyah, tahduro fi'il mudhari'. Dan setelah fi'il kok nggak ada isim, ini berarti fa'ilnya di mana? Fa'ilnya berupa an tahduro tersebut, ya, karena itu disebut isim muawwal bisoreh. Lafal an tahduro itu namanya isim muawwal bis soreh. Kalau kita lihat lafalnya memang bukan bentuk kalimah isim, tapi itu dihukumi sebagai kalimah isim muawwal. Kenapa disebut begitu? Karena fi'il ketika dimasuki huruf masdariyah itu bisa ditakwili menjadi masdar. Jadi antahduro ay huduruka. Antahduro kalau ditafsiri ay huduruka, artinya antahduro itu sama dengan huduruka. Dan lafal huduruka itu masdar. Jadi lafal antahduro ditafsiri atau ditakwili menjadi masdar. Masdar itu kalimah isim. Makanya antahduro disebut isim muawwal bis soreh. Kemudian bawahnya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar. Fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Wa ba'da fi'lin fa'ilun, setelah fi'il fa'il. Fa'il harus jatuh setelah fi'il. Maka tidak boleh kalian membuat contoh demikian. Zaidun shoma dengan tarkib zaidun fa'il yang didahulukan, shoma fi'il yang diakhirkan. Nah, berarti zaidun shoma itu salah. Enggak gitu juga. Tarkibnya yang salah tadi. Zaidun shoma dianggap salah jika zaidun kalian tarkibi sebagai fa'il yang didahulukan, shoma sebagai fi'ilnya yang diakhirkan, itu salah. Tapi lafal zaidun shoma akan menjadi kalam yang betul jika diterkibi zaidun sebagai mubtada, shoma sebagai khobar. Jadi zaidun shoma itu jadi jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, kalau zaidun dijadikan fa'il itu harus jatuh setelah fi'ilnya. Fa'il ada dua. Fa'il ada dua, fa'il yang terlihat dan fa'il yang tersimpan. Fa'in dhahar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar. Fa'il yang terlihat adalah fa'il yang berupa isim dhahir atau berupa isim dhamir tapi yang baris, dhamir yang ada lafalnya. Seperti tu, tuma, tum, ta, na, dorobtu, nasortu, nasorna, yarji'na. Itu kan ada dhamirnya terlihat. Itu namanya dhamir baris. Yang B, fa'il yang tidak kelihatan, yaitu ketika fa'il berupa dhamir mustatir, baik itu dhamir mustatir jawaz maupun dhamir mustatir ujub. Dhamir mustatir, dhamir itu ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Mustatir ada jawaz dan ada yang ujub. Dhamir yang mustatir ujub tempatnya, kalau kita ingat dulu di bab dhamir, bab mu'rab mabni, wa min dhamirin raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naftabit ibtash kuru. Sebagian dari dhamir ada yang dhamir mustatir, ma yastatiru kaf'al uwafiq naftabit ibtash kuru, yaitu if'al, maksudnya ada tersimpan dalam waqi' fi'il amar mudzakkar mukhatab, if'al. Dhamirnya ai anta, if'al ai anta, nglakoniya sapa sira lanang siji, gawe sapa sira lanang siji. Uwafiku itu yang dimaksud adalah fi'il mudhari' waqi' mutakallim wahdah, waqi' mutakallim wahdah. Uwafiku
cocok sapa ingsun, setuju sapa ingsun. Nautabitu itu fi'il mudhari' pakai mutakallim ma'al ghair, kita. Kalau ditakdirkan ai nahnu, nautabitu ai nahnu. Tashkuru, nah, itu yang dimaksud adalah tashkuru fi'il mudhari' pakai mufrad mudzakkar mukhatab ai anta, syukur sapa sira lanang siji. Itu ada fa'ilnya, jadi if'al, wafiku, nautabitu, tashkuru itu fi'il sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Tidak terlihat, wajib tidak terlihat, tidak boleh diperlihatkan. Ai anta, ai nahnu, ai ana, ai anta. Kalau yang domir mustatir jawaz itu tempatnya ada di fi'il madi 2, di fi'il mudhari' 2, yaitu dia laki-laki dan dia perempuan. Fi'il madi fa'ala, nasoro itu bisa menyimpan domir mustatir jawaz. Nasoro wis nulung sapa dhewe lanang siji, berarti fa'ilnya berupa ai huwa yang mustatiran jawazan. Atau nasorat, nasorat itu fi'il madi yang menyimpan domir hiya. Nasorat wis nulung sapa dhewe wadon siji, fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir hiya yang tersimpan mustatiran jawazan. Nah, tak bukan fa'il, tak itu tak taknis yang mati, tak taknis hanya sebagai tanda bahwa di situ tersimpan fa'il berupa muannas. Atau dibuat fi'il mudhari' laki-laki satu, dia laki-laki satu, yan suru lagi nulung sapa dhewe lanang siji, itu sudah ada fa'ilnya tapi tidak terlihat, ai huwa, yan suru ai huwa. Atau dia perempuan satu, tan suru lagi nulung sapa dhewe wadon siji, ai hiya. Itu 4 tempat domir mustatir jawaz dan 4 tempat domir mustatir wujub. Selain 4 dan 4 tadi, domirnya pasti domir baris, jadi kelihatan lafalnya. Lihat di kitab kalian, nahwu ja'a Khalidun faqultu lahu udkhul thumma yaqulu syukran. Ja'a fi'il madi, Khalidun isim, faqultu fi'il madi, lahu jar majrur, udkhul fi'il amar, thumma ataf yaqulu, thumma huruf ataf yaqulu fi'il mudhari' syukran masdar. Kalau dirangkai, ja'a wis teko Khalidun sapa Khalid, ja'a wis teko Khalidun sapa Khalid, faqultu nuli ngucap sapa ingsun lahu maring Khalid udkhul ing lafal udkhul mlebu sapa sira. Khalid datang kemudian saya persilahkan masuk, ini lho mlebu. Tsumma yaqulu nuli jawab sapa Khalid, nuli ngomong sapa Khalid syukran kelawan matur nuwun, kelawan syukur, terima kasih. Di sini ada 4 contoh fa'il. Yang pertama adalah Khalidun fa'il berupa isim dhohir, yaitu Khalidun isim mufrad dibaca rafa jatuh setelah fi'il madi, yaitu ja'a wis teko Khalidun sapa Khalid. Kemudian contoh yang kedua adalah fa'il berupa isim dhamir baris, yaitu tu, faqultu. Tu itu fa'il berupa isim dhamir baris dari lafal qala di qiyas lugawi sampai 13 qala, qalu, qalas, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Lahu jar majrur udkhul ini fi'il amar, udkhul mlebu sapa sira, liyaqul uf'ul udkhul mlebu sapa sira. Dan di fa'ile tidak kelihatan domir mustatir wujub apa tadi, yaitu fi'il amar waqa mufrad mudzakkar mukhatab, fi'il amar nomor 1 udkhul uf'ul mlebu sapa sira ai anta. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa Khalid sapa dhewe lanang siji, yaqulu fi'il, mana fa'ilnya tidak terlihat, maka di situ dikasih tanda titik-titik, itu maksudnya fa'ilnya tidak terlihat mustatiran jawazan. Kalau ditakdirkan ai huwa, yaqulu ai huwa, ngucap sapa dhewe lanang siji, huwa rujuknya kepada Khalid. Jadi dalam satu rangkaian kalam ini ada 4 contoh model fa'il, itu fa'il isim dhohir, isim dhamir baris tu, isim dhamir mustatir wujub udkhul ai anta. Dalam lafal yaqulu ada fa'il berupa dhamir mustatir jawaz ai huwa. Jadi di sini apa yang perlu diingat tadi, wabda ada fi'lin fa'ilun, fa'il harus jatuh setelah fi'il, nggak bisa dibalik. Kalau mubtada' khobar bisa dibolak-balik, kalau bahaya.
zaitun soimun bisa kamu buat soimun zaitun. Tapi kalau soma zaitun nggak bisa kamu buat zaitun soma dengan tarkib zaitun fa'il yang didahulukan, soma fi'il yang diakhirkan. Wajaritil fi'la idza ma usnida lisnani aw jam'in kafa yashwata wa qad yuqalu sa'ida wa sa'itu wal fi'lu lidhahiri ba'du musnadu. Sekarang hukum fa'il yang ketiga. Yang pertama kan ada di bait pertama tadi, yaitu fa'il hukumnya rafa. Yang kedua di bait kedua, fa'il harus jatuh setelah fi'il, setelah amilnya. Kalau amilnya fi'il ya berarti jatuh setelah fi'il. Kalau amilnya isim fa'il atau sifat musyabbah juga demikian, harus jatuh setelah, tidak boleh mendahului amilnya. Yang ketiga, hukum fa'il adalah jika fa'il berupa tasniyah atau berupa jamak, fa'ile wong loro, dheweke lanang loro, zaid loro, utawa wong akeh, mongko fi'ile ora kena dipasang alamat tasniyah atau alamat jamak. Jadi fi'il itu tidak perlu dirubah untuk mufrad tasniyah jamaknya. Jadi contohnya seperti ini, faza asyuhada'u, kafaza asyuhada, faza asyuhada'u, faza wis bejo asyuhada'u, sapa pira-pira wong kang mati syahid. Orang-orang mati syahid itu adalah orang-orang yang beruntung. Faza wis bejo asyuhada'u, sapa pira-pira wong kang mati syahid. Asyuhada'u isim dibaca rafa, jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, berarti tarkibnya adalah fa'il. Asyuhada'u bentuknya adalah kalimah jamak taksir dari lafal syahidun, wong mati syahid siji. Kalau dibuat tasniyah syahidani, wong mati syahid loro. Dibuat jamak mudzakkar syahiduna, wong mati syahid akeh. Kalau dibuat jamak taksir syuhada'u, pira-pira wong kang mati syahid. Nah, di sini bisa kita lihat asyuhada'u fa'il berupa jamak. Bagaimana dengan fi'ilnya? Lafal faza tetap faza, tidak usah dirubah-rubah. Faza tetap tanpa dipasang alamat tasniyah, tanpa dipasang alamat jamak. Ora kena diucapake fazu asyuhada'u, tidak boleh semacam ini. Fazu bejo asyuhada'u, sapa pira-pira wong kang mati syahid. Asyuhada'u dijadikan fa'il, faza dipasangi wawu sebagai alamat jamak karena fa'ilnya berupa jamak. Ini enggak perlu seperti ini. Jadi fi'il tidak berubah pada dalam masalah tasniyah atau jamak. Jadi kita coba mulai isim mufradnya. Kalau asyhadu kita buat sebagai isim mufrad, asyahidu, faza asyahidu, faza asyahidu, bejo asyahidu, sapa wong kang mati syahid siji. Kita buat menjadi tasniyah, faza asyahidani, bejo sapa wong kang mati syahid loro. Dibuat jamak ini tadi, faza asyuhada'u, bejo sapa pira-pira wong kang mati syahid. Jadi di situ bisa dilihat fa'il mufrad asyahidu atau tasniyah asyahidani atau jamak asyuhada'u tidak mempengaruhi fi'ilnya. Fi'ilnya tetap ajek, ya, tidak berubah, faza terus. Paham ya? Jadi fi'il tidak terpengaruh tasniyah atau jamaknya fa'il. Itu menurut jumhurul ulama atau lughat yang masyhur. Tapi ada satu qabilah, satu golongan di Arab yang nyeleneh, itu di bawahnya. Tapi menurut Bani Haris, menawi fa'ile tasniyah utawa jamak, mongko fi'ile dipasangi alamat tasniyah utawa jamak. Mongko kudu diwaca fazu asyuhada'u. Ini golongan yang nyeleneh. Fazu bejo asyuhada'u, sapa pira-pira wong kang mati syahid. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya malah dipasangi dipasangi wawu sebagai alamat jamak. Nanti kesusahan mereka kalau bilang tasniyah, maka akan dirubah juga faza asyahidani, asyahidani fa'il tasniyah, faza dikasih alif sebagai tanda tasniyah. Itu menurut Bani Haris, atau dikenal dengan istilah lughat akalunil berogit. Akalunil berogitu, akalu niki fi'il dipasangi wawu sebagai alamat jamak, ini maf'ul, al barawi su fa'il berupa jamak. Tapi ini lughat yang tidak dipakai, tidak kenal. Kalau yang resmi, bahasa yang resmi, yang tadi fi'il tidak berubah bentuknya, baik fa'il itu mufrad maupun tasniyah maupun jamak. Kemudian hukum fa'il yang keempat, wayar fa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaitun fi jawa fi mangkara. Nah, ini sebuah kasus kadang-kadang ada fa'il yang
fi'ilnya dibuat padha uga jawaz utawa wujub. Jadi fa'il kan tadi aslinya dados fi'il, tapi kadang-kadang fi'ilnya itu tidak disebutkan, dibuang. Nah, kenapa dibuang? Ya karena dianggap sudah bisa difahami, wis maklum, atau memang tidak dimungkinkan untuk disebut. Jadi fi'ilnya harus dikira-kirakan. Contohnya yang dibuang, jawaz boleh disebut, boleh dibuang. Contohnya jawaban dari pertanyaan. Ada orang bertanya, man qara'a, man utawi sapa qara'a iku wis maca sapa man, siapa tadi yang membaca. Kemudian kamu sebagai yang ditanya menjawab Zaidun, itu saja jawabnya. Man qara'a, siapa yang membaca? Zaidun, Zaid. Nah, itu kalau diterkipi bisa diterkipi dengan Zaidun itu sebagai fa'il. Nah, fi'ilnya mana? Fi'ilnya dibuang, ai qara'a Zaidun. Nah, kenapa kok dibuang? Karena ini jawaban dari pertanyaan. Lafal qara'a sudah ada di pertanyaan, maka tidak perlu disebut lagi di jawabannya. Ini sama dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa yang lain juga demikian. Kalau ada orang bertanya, itu biasanya jawabannya cukup menyebut kata yang tidak ada pada pertanyaan. Atau dibuang secara wujuban, harus dikira-kirakan. Contohnya ada lafal idas sama'un syaqqat. Idas sama'un syaqqat. Kenapa harus dikira-kirakan? Karena ini tidak mungkin diterkipi selain fa'il. Artinya ya tetap dibuat fa'il, tapi fi'ilnya dikira-kirakan. Idas sama'un nalikane wis pecah, as-sama'u apa? Langit. Insyaqqat tegese wis pecah apa? Langit. As-sama'u sebagai fa'il, fi'ilnya titik-titik itu dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena di sini jatuh setelah ide. Ide itu harusnya masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, sedangkan yang tertulis adalah idas sama'un syaqqat. Setelah ide langsung kalimat isim, kemudian diikuti kalimat fi'il. Iki nek ketok gampangan kan as-sama'u dadi mubtada, insyaqqat dadi khabar. Nah, tapi ngono iku mengakibatkan ada ide masuk kepada jumlah ismiyah. Makanya di sini harus diterkib as-sama'u bukan sebagai mubtada tapi sebagai fa'il. Nah, fi'ilnya mana? Bukan insyaqqat yang di belakang, karena tadi sudah ditetapkan fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Maka di sini kita harus mengira-ngirakan fi'il yang dibuat. Itu pada sebelum lafal as-sama' kita kira-kirakan ai insyaqqat. Idan sama'un syaqqat ai idan syaqqatis sama'un syaqqat. Nalikane wis pecah sama'u apa langit, insyaqqat tegese wis pecah apa langit. Jadi insyaqqat yang kedua adalah taukid atau mengulangi dari insyaqqat yang pertama yang tidak boleh disebut atau tidak disebutkan. Saya kira itu dulu ya. Jadi fa'il itu berupa isim, fa'il itu harus dibaca rafa', fa'il itu harus jatuh setelah fi'il, dan fa'il tasniyah atau jamak tidak mempengaruhi bentuk fi'il. Fi'ilnya tetap tidak usah dipasang alamat tasniyah, tidak usah dipasang alamat jamak. Dan yang terakhir tadi, kadang-kadang ada fi'il yang dibuang, baik pembuangannya secara jawazan atau secara wujuban. Sekarang sebagai penutup, mari kita maknai nagamanya. Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata zaitun muniran wajhuhu ni'mal fata. Al-fa'ilu utai fa'il alladzi kulafal. Al-fa'ilu utai fa'il alladzi kulafal kamarfu'i ata zaitun muniran wajhuhu ni'mal fata. Kang kaya ma'mul marfu' lorone lafal ata zaitun ila akhirih. Kang kaya ma'mul marfu'. Jadi fa'il adalah ma'mul marfu', ma'mul yang dibaca rafa'. Seperti halnya mubtada. Mubtada itu juga ma'mul marfu', khabar juga ma'mul marfu', fa'il juga ma'mul marfu'. Ata zaitun, ata wis teka zaitun sapa zaid. Zaid sudah datang. Muniron hale wong kang bercahaya, hale wong kang mencorong, wajhuhu apa wajah zaid. Zaid datang dalam keadaan wajahnya berseri-seri bercahaya. Nikmal fata. Nikmal fata iku sak bagus-baguse al fata sapa jenise pemuda. Huwa utawi zaid. Sini membuang huwa sebagai mubtada muakhar. Jadi yang jadi contoh adalah zaitun, fa'il pertama, fa'il dibaca rafa' jatuh setelah fi'il mabni maklum, yaitu ata. Ata fi'il mabni maklum. Muniran wajhuhu, wajhuhu fa'il kedua jatuh setelah muniran, yaitu fa'il yang jatuh setelah isim fa'il. Muniran adalah isim fa'il dari fi'il mabni anaro, anaro yuniru inarotan wa munaran fahuwa munirun. Ni'mal fata, al-fata ini juga fa'il dibaca rafa', alamat rafa'nya dhammah muqaddarah karena al-fata adalah isim maksur. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah nikmah.
Jadi ini mencontohkan fi'il yang berupa fi'il jamid. Fi'il ada dua, ada fi'il mutasarrif dan fi'il ghairu mutasarrif. Mayoritas fi'il adalah mutasarrif, bisa dikias, bisa kias fa'ala yaqulu fa'alan, nasra yansuru nasran, madda yamuddu maddan, ista'ana yasta'inu isti'anatan. Tapi ada sebagian kecil fi'il yang tidak bisa dikias, yaitu namanya fi'il jamid atau fi'il ghairu mutasarrif. Salah satunya adalah ni'ma. Temannya ni'ma juga bisa. Dulu apa dulu? Bab kata. Itu juga fi'il jamid kecuali kada dan ausyaka. 226 wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa wa illa fa dhamirun istatar wa ba'da fi'lin fa'ilun wa ba'da fi'lin lan iku tetep ing dalam sause fi'il fa'ilun utawi fa'il. Titik. Nah, ini satu murad yang menjadi hukum kedua tadi. Fa'il harus jatuh setelah fi'ilnya, atau lebih umumnya fa'il harus jatuh setelah amilnya, baik itu amil berupa fi'il maupun amil berupa syibeh fi'il. Diora oleh fa'il dhisik fi'ile keri. Fa'in dhahara fahuwa, fa'in dhahara mongko lamun ketok apa fa'il fahuwa mongko utawi fa'il huwa iku perkara sing ketok mau, iku lafal sing ketok mau. Fahuwa huwa, ini fahuwa mubtada khobarnya dibuat. Kalau ditakdirkan fahuwa huwa, fahuwa mongko utawi fa'il huwa iku perkara sing ketok mau. Wa illa lan lamun ora ketok apa fa'il, wa illa wa illam yadhhar, wa illa ini singkatan dari wa illam yadhhar, lan lamun ora ketok apa fa'il fa dhamirunis tatar, fa dhamirunis tatar, ini membuang huwa, ai fa huwa dhamirunis tatar, fa huwa mongko utawi fa'il dhamirun iku rupa dhamir istatara kang kasimpen apa dhamir. Jadi fa'il harus jatuh setelah fi'il, dan fa'il ada yang terlihat ada yang tidak terlihat. Wajaritil fi'la idza ma usnida lisnaini aw jam'in kafa dasyuhata wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lillahi ba'du musnadu. Wajarit lan ngosongno sapa sira, wajarit lan ngosongno sapa sira al fi'la ing fi'il idza ma usnida nalika disendekake apa fi'il, digandengno apa fi'il, dihubungno apa fi'il, dihubungno ring di lisnaini maring fa'il rupa tasniyah, fa'ile loro, au jam'in utawa maring fa'il rupa jamak. Jadi ketika fa'il berupa isnaini, berupa tasniyah, atau fa'il berupa jamak, fi'ilnya bagaimana? Jarid, dikosongkan. Maksudnya tidak usah diberi alamat tasniyah, tidak usah diberi alamat jamak, biar tetap apa adanya. Kafaza syuhada, kaya lafal faza syuhada, faza wis video asyuhada, sapa pira-pira wong kang mati syahid. Asyuhada niki aslu asyuhada'u. Seperti contoh di bawah. Waqad yuqalu, ini yang logot Bani Haras tadi, logot akalunil barois. Waqad yuqalu lan kadang-kadang diucapake sa'ida wa sa'idu, apa lafal sa'ida wa sa'idu. Sa'ida fi'il dikasih alamat tasniyah berupa alif, sa'idu fi'il dikasih alamat jamak berupa wawu. Sedangkan fi'il tadi wal fi'lu hale utai fi'il mau sa'ida karo sa'idu musnadun iku disendekake, musnadun iku disendekake lidhahiri maring fa'il rupa isim dhahir, lidhahiri maring fa'il rupa isim dhahir ba'du kang ing dalem sause fi'il, ba'du kang tetep ing dalem sause fi'il. Nah, contoh yang tadi fazu asyuhada'u, fazu fi'il dipasangi wawu padahal fa'ilnya berupa lafal asyuhada'u. Ini logat yang qalil, logat Bani Haras. Yaitu kalau tasrifan logawi gunanya untuk apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, itu fa'ilnya berupa isim domir, beda dengan yang masalah ini. Kalau ini kan membahas fa'il berupa isim dohir, asyuhada'u sebagai fa'il, faza sebagai fi'il, maka faza nggak boleh dirubah, nggak boleh dibuat fazu. Tapi kalau yang logawi itu fa'ilnya memang berupa domir, faza fa'ilnya domir mustatir jawazai huwa, faza yang kedua yang panjang ada alifnya, fa'ilnya berupa alif, alif itu sebagai domir alif tasniyah. Fazu yang ketiga itu wawunya adalah domir wawu jamak sebagai fa'il, dan seterusnya. Jadi beda pembahasan ya. Kalau fa'ilnya isim dhahir maka fi'ilnya tetap tidak berubah. Nah, kalau fa'ilnya isim domir itu nanti berubah-ubah sesuai dengan domirnya, menyesuaikan domirnya nanti.
wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaitun fi jawabi mangkara wa yarfa'ulan rafa'ake al fa'ila ing fa'il fi'lun apa fi'il udmira kang dikira-kiraake kang disimpen apa fi'il. Kadang-kadang fi'ile disimpen, fi'ile dibuang kari fa'il tok sing ketok. Kamisli zaitun kaya lafal zaitun sapa zaitun lho endi fi'ile kok fa'il tok. Fi jawabi mangkara ing dalem jawabi pertanyaan mangkara man utawi sapa qara'a iku wis maca sapa man. Jadi zaitun sapa zaid ai qara'a zaitun fi'ilnya dijawazan. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan instruksinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.